apa ya, menjadikan dirinya itu tidak baik di sekolah gitu kan. Jadi ini secara definisi satuan dari pendidikan dan kenapa harus ada mekanisme pengaduan atau mekanisme penanganan kasus di sekolah. Tujuannya adalah demi kebaikan anak kita, demi kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa sih itu prinsip dari sekolah ramah anak? Prinsip dari sekolah ramah anak adalah ada yang pertama, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing dan orang tua dan juga sahabat anak. Jadi ini merubah paradigma Bapak dan Ibu. Ini yang paling sulit Bapak dan Ibu dengan kondisi saat ini. Kadang-kadang saya pun sebagai guru hanya menuntaskan bagaimana kegiatan tugas saya sebagai guru untuk memberikan pengajaran gitu kan. Kemudian karena banyaknya administrasi yang emang guru hadapi gitu, banyak administrasi dan sebagainya. Kita rubah, kita berlahan kita rubah bagaimana kita menjadi pembimbing untuk anak. Saat ada anak-anak punya masalah di rumah, kita bimbing mereka. Orang tua, kita sebagai orang tua di sekolah yang emang sudah diamanahi oleh orang tua di rumah, orang tua kandungnya untuk menjadi orang tua di sekolah. Kemudian kita juga berharap menjadi sahabat anak supaya lebih mudah kita menggali apa yang dihadapi oleh anak Bapak dan Ibu. Kemudian orang dewasa memberikan teladan keseharian. Konsep sekolah ramah anak, orang dewasa, semua orang dewasa baik itu tenaga pendidik, kemudian tenaga TU, kemudian tenaga security sampai office boy dan juga penjaga kantin sekolah, semuanya harus menjadi teladan dalam kegiatan keseharian di sekolah. Saya menemukan anak yang dihukum karena merokok, Bapak dan Ibu. Saat kami tanya anak tersebut, kenapa kamu merokok di lingkungan sekolah? Karena saya melihat guru A atau petugas kantin merokok di sekolah. Jadi anak itu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang dewasa yang ada di sekolah. Nah, di sekolah ramah anak semua orang dewasa tidak terkecuali, semuanya harus menjadi teladan bagi anak-anak di dalam kesehariannya. Kemudian memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Kita pastikan Bapak dan Ibu, orang dewasa yang ada di sekolah, kita harus lebih empati. Apabila misalkan melihat di jalan ada pohon atau ada tumbuhan yang berduri, menghalangi jalan, kita harus empati orang dewasa, singkirkanlah pohon tersebut kepada tempat yang lebih layak, yang tidak di mana anak melalui jalan tersebut gitu kan. Jangan sampai anak ya menginjak pohon berduri dan mengakibatkan anak celaka. Atau mungkin anak ada dinding yang notabene itu udah retak, kemudian banyak anak bermain. Kita orang dewasa di sekolah berilah misalkan informasi atau meminta kepada anak tersebut jangan bermain di situ karena berbahaya. Kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, dinding roboh bisa mengakibatkan anak kita celaka. Jadi kita tumbuhkan kembali rasa empati kita, rasa peduli kita sebagai orang dewasa agar anak-anak kita terlindungi saat berada di sekolah. Selanjutnya, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif di dalam 6 komponen sekolah ramah anak. Jadi kita di sekolah ramah anak ada 6 komponen Bapak dan Ibu yang emang harus diimplementasikan di sekolah ramah anak dan ini yang emang harus kita kuasai benar gitu kan. Apa sih harus dilakukan? Nah, 6 komponen inilah yang harus emang Bapak Ibu lakukan di sekolah ramah anak. Kita lihat di slide selanjutnya. Selanjutnya, prinsip dari sekolah ramah anak Bapak dan Ibu yang pertama adalah non-diskriminasi. Jadi di sekolah ramah anak itu siapapun boleh masuk ya Bapak dan Ibu, masuk ke sekolah tanpa ada perbedaan. Kemudian bagaimana dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus kan boleh masuk Bapak dan Ibu, mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi kita lihat dulu bagaimana kehususannya. Apabila kehususannya ada guru pendamping, mungkin tidak jadi masalah. Tapi apabila tidak ada guru pendamping, ini yang akan jadi masalah buat anak kita. Jadi kita arahkanlah kepada anak tersebut untuk bisa menempuh pendidikan sesuai dengan SDM yang ada di sekolah tersebut. Kalau tidak ada, kita arahkan ke SLB terdekat atau mungkin berkoordinasi dengan dinas pendidikan.
Jadi jangan dipaksakan, karena non-diskriminasi, sekolah Bapak dan Ibu sudah menjadi SRA, dan ada prinsipnya salah satunya non-diskriminasi, anak berkebutuhan khusus dimasukkan sekolah Bapak dan Ibu, otomatis yang jadi korban adalah guru, pihak sekolah, dan juga anak. Kalau tidak ada guru pendamping. Jadi kita assessment dulu Bapak dan Ibu, kebutuhan khususnya itu apa. Karena ini harus ada penanganan khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Semua ilmunya serba khusus. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa sih yang dilakukan di sekolah ramah anak? Intinya di sekolah ramah anak adalah teladan Bapak dan Ibu. Orang dewasa itu harus menjadi teladan. Semua orang dewasa yang saya tadi katakan, baik dari yang di depan, security, sampai yang di belakang, pembersih sekolah dan kantin, semuanya harus menjadi teladan, harus memberikan teladan terbaik bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anak kita adalah penil urung. Kemudian pencegahan Bapak dan Ibu, jangan sampai anak-anak kita mengalami hal yang tidak diinginkan di sekolah. Jangan sampai anak-anak kita saat misalkan makan di kantin, anak-anak kita keracunan di sekolah. Kemudian saat anak-anak kita naik ke tangga, anak-anak jatuh karena di tangganya tidak diatur sedemikian rupa sehingga saling dorong-mendorong saat ada posisi di tengah. Jadi intinya jangan sampai anak kita mengalami hal yang tidak diinginkan di sekolah. Kemudian karena sekolah ramah anak sudah ada mekanisme pengaduan, kita berharap di penanganan itu menjadi hanya 1% Bapak dan Ibu. Hanya 1%. Kita lebih banyak di tindakan preventif pencegahan. Jangan sampai anak kita mengalami celaka saat berada di sekolah, keracunan saat berada di sekolah. Kemudian guru-guru jangan melakukan hal yang tidak sesuai di sekolah. Misalkan mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kasus yang di guru piket yang menghukum siswa didik karena datang terlambat. Akhirnya apa? Guru piket tersebut bermasalah dengan hukum karena anaknya yang dihukum itu meninggal saat dihukum. Karena guru piket tersebut tidak paham tentang konsep sekolah ramah anak, tidak paham bagaimana penanganan apabila misalkan anak datang terlambat, gitu kan, langsung dihukum sedemikian rupa, tidak tahu kondisinya, sehingga anak tersebut mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu meninggal. Itulah Bapak dan Ibu, dengan sekolah ramah anak, semua yang ada di sekolah kita lindungi. Tidak hanya anak, Bapak dan Ibu, orang dewasa yang di sekolah pun kita lindungi juga. Semuanya kita sama-sama. Orang tua pun harus lebih empati. Orang tua tidak hanya menuntut, tetapi orang tua harus berperan aktif di dalam sekolah ramah anak. Saya mengalami di mana kadang-kadang orang tua hanya datang ke sekolah saat mendaftarkan siswanya, ketemu lagi saat anaknya di wisuda, gitu kan, atau misalkan perpisahan. Kita tidak berharap hal itu terjadi di sekolah ramah anak. Orang tua harus peduli, harus punya rasa empati. Makanya saya sering bilang, di sekolah ramah anak itu orang tua, biarkan orang tua memiliki sekolah. Biarkan mereka bisa memberikan kontribusi terbaik bagi sekolahnya. Walaupun hal ini adalah hal yang emang membutuhkan perjuangan dari pihak sekolah, dari wali kelas. Bagaimana saat misalkan ada kegiatan sekolah, mengundang orang tua, bisa datang 50% itu sudah luar biasa. Biasanya yang datang itu hanya 10% dan sebagainya. Sulit sekali emang untuk bisa mendatangkan orang tua dalam kegiatan sekolah itu bisa sampai 50-100%. Tetapi itulah tantangan kita bagi pendidik, bagi kita, bagi guru, bagaimana melibatkan orang tua lebih meningkatkan rasa empatinya dan peduli terhadap sekolah. Dan itu di sekolah ramah anak kita terus berupaya Bapak dan Ibu, bahwa orang tua, warga sekolah, dan juga siswa harus berjalan di dalam satu jalur yang sama, jalur komunikasi yang sama. Maka implementasi sekolah ramah anak akan lebih cepat terrealisasi. Kemudian kondisi yang diharapkan yang tadi Pak Kadisdik bilang, bahwa emang kita punya kondisi yang diharapkan di sekolah ramah anak, yaitu biasa kita singkat dengan barisan, I-nya 2 ya, barisan. Jadi bukan hanya aman saja, bukan hanya bersih saja, tapi semua komponen ya, yang dimana mungkin ini sudah diimplementasikan di sekolah Bapak dan Ibu, yaitu bersih, aman, ramah, indah, inklusif. Inklusif di sini konsepnya tadi non diskriminasi, Bapak, sebagai prinsip dari sekolah ramah anak. Kemudian sehat, karena di sekolah ramah anak kita ada edukasi, kita
punya jejaring Bapak dan Ibu, jangan khawatir di sekolah ramah anak itu kita punya jejaringnya banyak. Salah satunya untuk terkait dengan makanan sehat, kita jejaring dengan Badan POM kalau di pusat, kalau di daerah mungkin ada Kementerian Dinas Kesehatan atau mungkin Badan POM daerah gitu kan yang bisa melakukan kontrol terhadap makanan yang ada di sekolah. Dan ini harus dilakukan karena kami di pusat sudah membuat kerjasama terkait dengan makanan jajanan sehat di sekolah. Kemudian ASRI dengan program Adiwiyatanya Bapak dan Ibu dan juga nyaman. Dengan adanya konsep pendidikan atau kondisi lingkungan yang nyaman, otomatis materi pembelajaran yang disampaikan ke siswa pun akan lebih terserap oleh anak-anak kita. Sehingga tujuan pendidikan untuk anak-anak kita akan lebih tercapai lagi, Bapak dan Ibu. Kemudian, bahwa sekolah ramah anak ini adalah sebuah inovasi, Bapak dan Ibu. Sekolah ramah anak ini adalah semua inovasi. Kenapa? Karena sekolahnya menjadi sekolah penggerak, Bapak dan Ibu. Sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Menteri, bahwa sistem pendidikan sekarang ada sistem sekolah merdeka, di mana di dalamnya dengan merdeka itu di dalamnya ada sekolahnya sebagai sekolah penggerak yang merdeka gitu kan. Kemudian guru-gurunya ada guru penggerak, kemudian ada komunitas penggerak dan sebagainya. Makanya sekolah ramah anak ini adalah sekolah inovasi Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu, kenapa dikatakan sekolah penggerak Bapak dan Ibu? Karena baik dari kepala sekolah, siswa, orang tua, dunia usaha, stakeholder, dan juga anaknya semuanya menjadi penggerak. Inilah sekolah ramah anak yang sudah selaras dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kemenak, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kenapa sih harus sekolah ramah anak? Seperti di awal dikatakan, yang pertama kita lihat dari latar belakang Bapak Ibu, kenapa harus ada sekolah ramah anak? Kita lihat dari kebijakan dulu Bapak dan Ibu, bahwa pemerintah kita sudah meratifikasi. Apa itu ratifikasi? Bahwa pemerintah kita sudah ikut mengakui tentang hak-hak anak dan juga menandatangani ratifikasi konvensi hak anak tersebut di PBB Bapak dan Ibu. Sehingga negara harus hadir terkait dengan anak. Dan ini dibuat di dalam Kepres nomor 36 tahun 90 tentang ratifikasi hak anak. Kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya, yaitu yang biasa yang digunakan adalah Undang-Undang 35 tahun 2014 Bapak dan Ibu. Undang-Undang Perlindungan Anak atau biasa disingkat dengan UU-PA Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan undang-undang dipahami, sehingga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu bukan hanya anak yang dilindungi, tetapi semua orang dewasa pun dilindungi Bapak dan Ibu. Cuma kadang-kadang kita melihat konteks judulnya aja perlindungan anak, padahal kalau kita telaah undang-undang tersebut, orang dewasa dan juga anak semuanya dilindungi. Kemudian ditindaklanjuti dengan sistem pendidikan nasional dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan juga menjadi instruksi Presiden nomor 1 Bapak dan Ibu tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat, di mana di dalam satu pasalnya bahwa Kemendikbud dan Kemenag harus mendukung terwujudnya sekolah ramah anak. Nah, Kemenag kemudian diturunkan dalam bentuk ada SE Bapak dan Ibu, SE itu surat edaran terkait dengan madrasah di seluruh Indonesia harus menjadi madrasah ramah anak atau sekolah ramah anak. Kemudian kami mengeluarkan Permen PPA nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Nah ini berdasarkan kebijakan Bapak dan Ibu, latar belakang kenapa harus ada sekolah ramah anak. Kemudian lihat kondisi saat ini bahwa 1/3 waktu anak berada di sekolah, di mana kadang-kadang kita pun sebagai orang tua khawatir makanannya, kadang-kadang khawatir lingkungan, misalkan yang, karena saya pernah dengar juga di daerah Jawa Timur ada sekolah yang dimana ambruk ya Bapak Ibu ya, ambruk sehingga menewaskan gurunya gitu kan, ada ya. Guru dan siswa. Kita tidak mau hal itu guru dan siswa ya Bu Bekti ya, kita nggak mau hal itu terjadi di sekolah ramah anak.
Jadi saat membangun pun kita berharap semuanya benar-benar tujuannya untuk melindungi warga sekolah. Jangan sampai ada hal itu terulang kembali. Guru dan anak mengalami hal yang tidak diinginkan karena rubuh gedungnya gitu kan. Kemudian bahwa program dari banyak sekali program yang sudah masuk ke sekolah, mungkin Bapak dan Ibu bingung sekali, apalagi ini sekolah ramah anak. Saya tadi dari awal dikatakan bahwa sekolah ramah anak adalah rumah dari setiap kegiatan yang sudah masuk ke sekolah Bapak Ibu. Adiwiyata itu adalah ibaratnya kamar-kamar. Kemudian sekolah sehat itu kamarnya. Ujungnya rumahnya adalah sekolah ramah anak Bapak dan Ibu. Dan juga ada inovasi tiap sekolah. Saya yakin tiap sekolah itu punya inovasi masing-masing dan berbeda. Tidak mungkin inovasi sama dalam satu sekolah. Pasti berbeda Bapak dan Ibu. Dan inovasi pun menjadi ciri khas di dalam sekolah ramah anak. Kemudian untuk pemerintah daerah bahwa sekolah ramah anak itu menjadi indikator penting di dalam terwujudnya kota dan kabupaten layak anak. Inilah yang melatar belakangi kenapa harus sekolah ramah anak Bapak dan Ibu. Selanjutnya, jika sekolah Bapak dan Ibu sudah menjadi sekolah ramah anak, tiap tahun kami kementerian selalu melakukan kajian cepat bagaimana implementasi sekolah ramah anak di sekolah Bapak dan Ibu. Di sini pertama kita lihat dari masalah bully atau kekerasan oleh guru atau teman. Kami tidak memungkiri Bapak dan Ibu di sekolah ramah anak masih ada guru yang melakukan kekerasan. Tetapi kalau saya lihat dari grafiknya tiap tahun turun Bapak dan Ibu. Berarti guru lebih banyak paham lagi tentang kompetensi hak anak, tentang hak anak, tentang pelindungan anak. Sehingga tiap tahun di sekolah ramah anak guru yang melakukan kekerasan terhadap anak turun terus Bapak dan Ibu. Ini hanya 4%, yang sebelumnya ini hampir mencapai 20% Bapak dan Ibu di tahun 2017. Kemudian kekerasan dilakukan siswa, ini tugas kita Bapak dan Ibu, masih banyak pembulian di antara siswa gitu kan. Ini hampir 12% Bapak dan Ibu, kemarin hampir 46%, sekarang turun jadi 12%. Tapi intinya masih ada kekerasan yang dilakukan baik itu oleh guru maupun teman. Walaupun itu sekolah ramah anak Bapak dan Ibu, tetapi positifnya bahwa tiap tahun semakin turun. Kemudian lingkungan sekolah hampir 95% bahwa lingkungan sekolah sudah sangat baik, tertata rapi, toiletnya juga 88% sudah baik, Bapak dan Ibu di sekolah ramah anak. Kantinnya, karena kita juga punya jejaring dengan Badan POM, dengan Dinas Kesehatan dan sebagainya, sehingga di kantin sekolah ramah anak, hampir 85% dikatakan di sini terlihat bersih dan aman. Kemudian siswa juga di sekolah ramah anak, karena harus ada partisipasi anak, Bapak dan Ibu, bahwa anak terlibat penuh di dalam penyusunan tata tertib. Biasanya tata tertib sudah dibuat oleh pihak sekolah. Nah, kita rubah Bapak dan Ibu. Dalam menyusun tata tertib sekolah, semua 3 pilar pendidikan harus terlibat Bapak dan Ibu. Orang tua harus terlibat, anak juga harus terlibat di dalam penyusunan tata tertib. Karena yang akan melaksanakan tata tertib adalah anak. Otomatis anak kita bisa menilai bagaimana misalkan tata tertib yang dibuat. Apakah anak itu merasa tertekan dengan tata tertib yang dibuat atau merasa senang menjalankan tata tertib tersebut. Karena tata tertib di sekolah ramah anak disusun untuk kepentingan terbaik bagi anak, Bapak Ibu. Nah ini anak yang terlibat dalam penyusunan tata tertib di sekolah ramah anak hampir 94%. Sudah sangat luar biasa. Kemudian penanganan kasus Bapak dan Ibu, karena di sekolah ramah anak sudah ada mekanisme penanganan kasus. Jadi kalau ada tadi ya tindakan preventif 99%, kemudian kalau sudah misalkan tindakan apabila ada hal tidak diinginkan hanya 1%. Di sini di sekolah ramah anak 96% dalam penanganan kasusnya sudah cukup baik. Jadi layanan terbaik bagi anaknya sudah berjalan Bapak dan Ibu, karena di situ ada mekanisme penanganan kasus. Selanjutnya guru menyenangkan Bapak dan Ibu, ini adalah dari akhir di barisan nyaman gitu kan. Anak merasa nyaman, merasa aman datang ke sekolah, gurunya menyenangkan, gurunya tidak membosankan. Otomatis materi yang diberikan oleh pihak guru kepada siswa, penyerapannya pun secara presentasi sudah pasti besar. Kenapa? Karena gurunya menyenangkan Bapak dan Ibu. Matematika yang katanya sulit karena gurunya menyenangkan, insya Allah Bapak dan Ibu
siswa akan lebih mudah menyerap materi tentang matematika, IPA, dan sebagainya. Saya pun sama, saat saya mengajar mata kuliah kalkulus di perguruan tinggi, yang dimana anak mahasiswanya udah malas mendengar kalkulus, saya buat mereka dengan permainan game tentang matematika, biarkan mereka senang dulu mahasiswa. Ujung-ujungnya mereka saat kuliah saya di mata kuliah kalkulus, banyak sekali ikut gitu kan, dan nilainya luar biasa Bapak Ibu. Jadi intinya bagaimana kita sebagai tenaga pendidik supaya disenangi oleh siswa dulu gitu kan. Setelah senang baru kita materi masuk. Nah, di sekolah ramah anak ini guru menyenangkan hampir 97% Bapak dan Ibu. Kemudian pendapat anak tentang lingkungan sekolah 97% sekolahnya menyenangkan. Itu adalah kajian yang tiap tahun kami lakukan Bapak dan Ibu sebagai evaluasi bagaimana implementasi sekolah ramah anak di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana sih pembentukan dan perkembangan sekolah ramah anak? Nah, untuk pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak, kami di sini buat bahasa yang lebih mudah diingat Bapak dan Ibu. Istilahnya itu kami sebut dengan temu mesra 3M menuju sekolah ramah anak. M yang pertama dalam tahap pembentukan yaitu mau. Mau itu bagaimana ditandai dengan adanya dibuat tim SK sekolah, kemudian pemerintah daerah melakukan komitmen bersama, pemerintah daerah dengan melakukan komitmen Bapak dan Ibu. Jadi kita berharap komitmen ini dilakukan oleh pemerintah daerah Bapak dan Ibu. Jadi pemerintah daerah melakukan komitmen, mengundang semua satuan pendidikan yang sudah mau menjadi sekolah ramah anak, melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan pemerintah daerah. Jadi kemudian setelah melakukan penandatanganan komitmen, dibuatlah deklarasi dan dibuatlah juga SK oleh pemerintah daerah. Bisa dari Dinas Pendidikan untuk sekolah, bisa juga dari Kemenak untuk madrasah, atau yang lebih baik kalau untuk penilaian KLA adalah dari pemerintah daerah, dari bupatinya langsung SK-nya, karena tiap poin itu beda-beda. Untuk bupati 40 misalkan, untuk kepala dinas yang tanda tangan untuk SRA poinnya hanya 20. Kepala Kanwil juga sama hanya untuk 20. Biasanya seperti itu. Kalau berupa SH hanya 5 Bapak dan Ibu. Jadi alangkah baiknya komitmen dari pemerintah daerah terkait dengan SK ini ditandatangani oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah bupati, Bapak dan Ibu. Karena ini di penilaian KLA beda-beda, termasuk di penilaian penghargaan sekolah ramah anak pun akan menjadi berbeda, Bapak dan Ibu. Nah, untuk tahap mau ini ada dua cara Bapak Ibu. Apakah itu ditawarkan oleh pihak pemerintah daerah atau sekolah sendiri mau menjadi sekolah ramah anak. Jadi inisiatifnya datang dari pihak sekolah. Kalau misalkan datang dari pihak sekolah itu harus melapor ke dinas terkait bahwa sekolahnya mau menjadi sekolah ramah anak supaya bisa di-SK-kan. Kemudian kalau ditawarkan berarti sekolahnya akan mengikuti deklarasi bersama atau misalkan sudah di-SK-kan. Yang jelas jangan sampai kasus-kasus yang terdahulu terulang Bapak dan Ibu. Saat kami melakukan kajian cepat ke sekolah-sekolah, kalau bingung, emang sekolah saya sudah menjadi sekolah ramah anak, kita pun belum menerima SK-nya. Itu kebanyakan seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena rata-rata kebanyakan yang terdahulu itu dinas meng-SK-kan tetapi SK-nya tidak sampai ke sekolah. Kita tidak mau seperti itu. Kalau misalkan dinas menawarkan ke pihak sekolah, SK itu harus sampai ke pihak sekolah dan mereka tahu bahwa sekolahnya itu sudah menjadi sekolah ramah anak. Kemudian juga kalau yang sudah mau menjadi sekolah ramah anak itu di-SK-kan oleh pihak dinas, tetapi harus melaporkan gitu kan. Dan bisa juga melakukan deklarasi di tingkat sekolah, tapi sifatnya tidak wajib Bapak dan Ibu, hanya untuk supaya pihak pemerintah daerah tahu bahwa sekolahnya sudah menjadi sekolah ramah anak. Itu M yang pertama yaitu Bapak Ibu ya, mau. Kemudian M kedua adalah mampu, yaitu kemampuan. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bapak dan Ibu. Peran pemerintah daerah ada di tahap pengembangan yaitu M yang kedua yaitu mampu. Dengan cara apa? Melakukan pelatihan yang seperti ini Bapak dan Ibu. Ini saya udah apresiasi nih untuk Dinas Kabupaten Pacitan. Ini yang dilakukan termasuk dalam tahap pemampuan sebenarnya Bapak dan Ibu. Pemampuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar sekolah-sekolah yang sudah mau menjadi sekolah ramah anak itu lebih tahu lagi apa itu sekolah ramah anak di dalam implementasinya. Nah, ini dengan melakukan pelatihan, bintek, pendampingan, dan sebagainya. Nah,
untuk pihak satuan pendidikan berusaha untuk memenuhi 6 komponen dari sekolah ramah anak yang akan dijelaskan nanti. Selanjutnya M yang ketiga adalah maju Bapak dan Ibu. Jadi tahap yang terakhir itu adalah maju. Mau, mampu, dan maju. Maju itu adalah bahwa sekolah tersebut sudah mengimplementasikan sekolah ramah anak dengan baik. Jadi semuanya sudah paham. Dan memang proses maju ini tidak seperti kita makan cabai, Bapak langsung terasa. Ini berproses Bapak dan Ibu, mungkin membutuhkan waktu. Karena di sini ada komitmen bersama. 3 pilarnya harus berjalan. Orang dewasa yang ada di sekolah atau warga sekolah, kemudian siswa dan juga orang tua, semuanya harus berjalan. Jadi komitmen yang dipegang di dalam sekolah ramah anak itu harus benar-benar kuat Bapak dan Ibu untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Jadi saya ulang lagi, di sini pembentukan dan pengembangan dari sekolah ramah anak, kita mengenalnya dengan temu mesra 3M menuju sekolah ramah anak. M yang pertama adalah mau, ditandai dengan SK, kemudian melakukan deklarasi bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian adanya papan nama dan juga spanduk Bapak dan Ibu sebagai identitas diri. Jadi ada papan nama atau spanduk. Kalau untuk 3 bulan pertama mungkin tidak apa-apa, spanduk biasa. Tetapi ke depannya kita berharap karena Bapak dan Ibu sekolahnya sudah berkomitmen menjadi sekolah ramah anak, baiknya papan permanen. Seperti UKS, papan permanen. Sekolah ramah anak pun sebagai identitas diri kita dibuat permanen Bapak dan Ibu. Jadi itu ciri dari tahapan mau. Kemudian mampu, yaitu dengan bagaimana peran pemerintah melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang sudah mau menjadi sekolah ramah anak. Yang tahap ketiga adalah maju. Maju itu tadi memenuhi 6 komponen, kemudian pembiasaan sekolah ramah anak sudah terbiasa di sekolahnya, kemudian mengimbaskan ke sekolah yang lain. Dan sekolah yang sudah maju inilah yang diajukan untuk mendapatkan penghargaan Bapak dan Ibu. Jadi kita ada penghargaan tiap tahun untuk sekolah ramah anak, tetapi tahun ke depan mungkin akan sedikit berbeda penghargaannya Bapak dan Ibu, yang biasanya langsung di pusat, tetapi kita berharap penghargaan ini dilakukan di tingkat kota dan kabupaten terlebih dahulu. Jadi Bapak Kadis bisa membentuk tim untuk melakukan penilaian terhadap sekolah yang sudah maju. Nah, kemudian diambil 9 sekolah Bapak Kadis, kemudian diajukan ke tingkat provinsi untuk penilaian tingkat provinsi. Jadi lolos di tingkat kota dan kabupaten, diajukan ke tingkat provinsi, lolos di tingkat provinsi baru diajukan ke pusat untuk mendapatkan penghargaan tingkat pusat Bapak dan Ibu. Inilah tahapan maju yang terakhir. Jadi mau, mampu, dan maju. 3M menuju sekolah ramah anak. Selanjutnya, ini 3 pilar yang tadi, bahwa kita harus satu jalur, satu kanal, satu komunikasi, supaya implementasi sekolah ramah anak lebih mudah terwujud. Nah ini Bapak dan Ibu, komponen dari sekolah ramah anak ada 6. Yang pertama adalah kebijakan tentang sekolah ramah anak. Jadi yang pertama kebijakan dulu, komitmen dari pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah itu mewujudkan dari sekolah ramah anak. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah ramah anak. Yang ketiga proses belajar yang ramah anak. Yang keempat sarana prasarana yang ramah anak. Yang kelima partisipasi anak. Yang keenam adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan alumni lainnya. Kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu, maupun selintas, detailnya ntar sama Bu Bekti. Yang pertama kebijakan, intinya harus ada deklarasi Bapak dan Ibu. Lakukan deklarasi oleh pemerintah daerah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kota dan kabupaten layak anak untuk klaster 4. Kemudian dibuatkan SK, dan SK tersebut diserahkan ke dinas terkait, termasuk ke kami, ke kementerian. Kemudian adanya kebijakan tertulis terkait dengan sekolah ramah anak, Bapak dan Ibu, ya contohnya misalkan ada kawasan bebas naskah, kemudian hemat energi dan sebagainya lah. Gitu. Ini ada kebijakan
tertulis terkait dengan pembunuhan anak-anak ataupun yang lainnya. Kemudian di Sekolah Ramah Anak itu kita punya jejaring, dibuatlah MOU Bapak dan Ibu. Jadi ada perjanjian kerjasama, mungkin di sini Dinas DP3 AKB-nya bisa membantu sekolah-sekolah untuk melakukan kerjasama dengan puskesmas, kepolisian, P2 TP2A, pemadam kebakaran, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan sebagainya. Jadi Dinas DP3A bisa membantu kepada pihak sekolah dalam dalam membuat kerjasama atau MOU Bapak dan itu harus tertulis Bapak dan Ibu. Dan alangkah baiknya di dalam satu semester pihak sekolah sudah menjadwalkan untuk melakukan sosialisasi, misalkan dari P2 TP2A dibuat agendanya satu semester 3 kali, bisa menjadi pembina upacara atau mungkin dalam kegiatan yang lainnya. Ini kebijakan Sekolah Ramah Anak Bapak dan Ibu. Selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan telah dikompensi hak anak. Seperti ini yang dilakukan Bapak dan Ibu. Walaupun ini secara virtual, kita berharap bahwa peserta, mungkin Bu Bekti dari Aspirasi, itu bisa membuat sertifikat. Sertifikat untuk peserta yang mengikuti kegiatan ini, gitu kan. Jadi ini adalah guru, bagaimana kita memintakan guru memahamkan guru tentang kompetensi hak anak salah satunya, Bu. Secara umum, walaupun secara detail materi KH itu ada gitu kan. Jadi kita berharap tenaga pendidik yang hadir saat ini pun bisa mendapatkan sertifikat. Ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah itu melakukan proses pemampuan terhadap sekolah-sekolah yang sudah mau menjadi sekolah ramah anak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada screen itu apa Pak Bagus? Ya, apa namanya? Ya kita lanjut bentar aja Pak Bagus ya, 5 menit lagi ya. Proses belajar yang ramah anak di sini Bapak dan Ibu, bagaimana kita membuat KBM kita itu lebih menyenangkan, yang ramah terhadap anak Bapak dan Ibu. Intinya di sini bagaimana kegiatan belajar dan belajar itu emang tadi kita tidak berfokus terhadap teacher center, kita bisa berharap student center, kita lebih banyak membimbing anak untuk mengembangkan bakat minatnya, memberikan motivasi, terus menekankan untuk pembentukan karakter anak, Bapak dan Ibu. Kemudian kalau di TK itu mungkin biarkan anak-anak kita hanya mengenal huruf, mengenal angka, tidak ada yang namanya calistung. Selanjutnya, guru kelas menjadi tempat curhat anak. Ini yang menarik Bapak dan Ibu. Guru kelas, wali kelas bisa melakukan identifikasi atau identifikasi terhadap anak-anak kita. Jadi kita bisa lebih tahu karakter dari anak kita. Mereka tinggal dengan siapa, mereka misalkan aktivitas di rumahnya bagaimana. Ini sebagai identifikasi terhadap anak-anak kita di kelas. Dan ini tugas wali kelas Bapak dan Ibu atau guru kelas. Supaya misalkan saat anak ada masalah, kita lebih mudah mencari tahu solusi untuk anak tersebut. Makanya di sini guru kelas atau wali kelas bisa menjadi tempat curhat anak. Ada guru BK untuk tingkat SMP dan SMA. Biarkan ruang BK-nya mungkin kalau bisa dirubah, karena BK identik dengan polisi sekolah. Kadang-kadang anak dipanggil guru BK, pasti anaknya notabene anak-anak yang bermasalah. Kita buat bahwa ruang BK menjadi ruang yang menyenangkan, tempat masa depan anak. Saya menemukan dengan tim ada ruang BK yang dirubah menjadi ruang masa depan. Jadi kita ganti nama-namanya yang lebih positif lagi Bapak dan Ibu. Sehingga anak-anak itu senang berada di ruang BK. Mereka bisa curhat positif terhadap guru-guru BK-nya. Kemudian pembentukan karakter yang lebih dikuatkan lagi Bapak dan Ibu, karena sekolah ramah anak ya adalah cirinya itu juga pembentukan karakter yang lebih kuat, pembiasaan nasionalisme, cinta tanah air,
kita tingkatkan lagi. Kemudian di sekolah ramah anak kita tidak ada mengenal dengan sistem poin yang negatif Bapak dan Ibu ya. Jadi kita masih menemukan ada sekolah yang notabene masih menggunakan sistem poin apabila anak melakukan kesalahan. Ya, jadi kita berharap sistem poin di sekolah ramah anak dihilangkan, diganti dengan misalkan sistem yang bisa memberikan apresiasi atau reward terhadap anak-anak yang melakukan kebaikan. Mungkin detailnya ntar Bu Bekti bisa menambahkan itu. Oke, selanjutnya untuk sarana dan prasarana ramah anak, intinya memastikan bahwa sarana dan prasarana yang di sekolah itu harus aman Bapak dan Ibu. Jangan sampai tadi anak mengalami celaka di sekolah. Poin 6, kita garis bawahi bahwa toilet atau WC di sekolah ramah anak itu harus berjarak Bapak dan Ibu. Jadi beda titik ya. Jangan berada toiletnya antara laki-laki dan perempuan terpisah tetapi di satu titik. Nah, toilet di sekolah ramah anak harus beda titik. Toilet laki-laki ada di sebelah kiri, toilet perempuan ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Intinya adalah berjarak toiletnya, jangan ada di satu titik yang sama walaupun misalkan berbeda. Itu ciri khas di sekolah ramah anak. Selanjutnya adalah tentang partisipasi anak, Bapak dan Ibu. Bahwa di sekolah ramah anak lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Kalau kami di sini mendorong terbentuknya yang namanya duta sekolah ramah anak di sekolah yang akan mengingatkan teman sebayanya apabila teman sebaya itu melakukan hal yang tidak baik di sekolah. Misalkan membuang sampah Bapak dan Ibu. Biarkan duta sekolah ramah anak yang akan mengingatkan temannya tersebut. Kemudian mereka terlibat di dalam penyusunan tata tertib, kegiatan sekolah, dan sebagainya. Ini jadi anak lebih banyak diperan aktifkan di sekolah. Selanjutnya, peran orang tua dan juga dunia usaha, alumni. Jadi kadang-kadang kita lupa juga Bapak dan Ibu. Alumni yang sudah sukses itu alangkah baiknya kita datangkan ke sekolah untuk memberikan motivasi terhadap adik kelasnya. Kemudian orang tua biarkan menjadi narasumber, menjadi di kelas aja Bapak dan Ibu. Jadi ada paguyuban orang tua atau kelas orang tua itu bisa dibentuk. Misalkan orang tuanya polisi didatangkan, bilang misalkan bagaimana menjadi tugas dari polisi itu bisa dijelaskan ke anak-anak. Kemudian ada orang tuanya yang berwirausaha, misalkan menjadi pedagang bakso yang sukses atau pedagang bakso yang biasa, jelaskan bagaimana proses pembuatan bakso. Itu menjadi sumber inspirasi buat anak. Jadi sumbernya datang dari orang tua. Itu adalah partisipasi yang poin ke-6 Bapak Ibu. Jadi ada 6 komponen di sekolah ramah anak. Yang pertama kebijakan, kemudian pelatih guru dan pendidik terlatih KHA, kemudian kegiatan belajar yang ramah anak, sarana dan prasarana anak, partisipasi anak, dan yang ke-6 adalah partisipasi orang tua, alumni, ormas, dan dunia usaha. Satuan pendidikan, utama 90% dari jumlah satuan pendidikan, dan KLA seluruhnya sudah menjadi SLA. Nah, mungkin Pacitan ada di Pratama, Pacitan, atau mungkin di Madya ya. Ini yang harus dicapai. Jadi peran Bapak dan Ibu dalam membantu pemerintah daerah sangat diharapkan. Jadi total per Februari untuk sekolah ramah anak sudah 42.000 Bapak dan Ibu. Itu dari tahun 2016 Desember.
ada di 34 provinsi. Dan untuk di Surabaya kita sudah 15.864 Bapak dan Ibu ya. Untuk sekolah ramah anak. Dan di data kami Bu Bekti, saya cek masih 0, mungkin belum masuk ya Bu Bekti ya. Ya, barusan Ya, kemarin belum kami masuk. ya, kami kirim ke Mas Dipta, Pak. Barusan kemarin. Oh iya, di Mas Dipta ya. Makanya belum masuk di database kami, jadi masih statusnya masih 0. Masih 0. Semoga secepatnya. Apakah cukup dengan konsekuensi saja? Apakah cukup hanya kesepakatan saja? Ternyata di disiplin sekolah ramah anak masih ada tingkatan selanjutnya, yaitu konsekuensinya harus konsekuensi logis. Kesepakatannya adalah kesepakatan yang bisa dipahami oleh anak. Dan kenapa kita harus kesepakatannya harus sesuai dengan pemahaman diri kita adalah sebagai seorang detektif, yang mana kita akan selalu mencari akar permasalahan, kemudian dari akar permasalahan tersebut kita inginnya adalah mendapatkan solusi terbaik bagi anak-anak kita, dan kemudian berbicara kepentingan terbaik anak-anak kita. Di disiplin biasa, lebih fokus kepada hukuman, lebih fokus kepada perilaku. Tetapi kalau di disiplin sekolah ramah anak, kita akan lebih berfokus pada akar pembentuk perilakunya. Bagaimana anak itu bisa berperilaku seperti yang ada di hadapan kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak kita harapkan, tetapi ternyata setelah kita mencari akar permasalahannya, setelah kemudian kita mencari akar perilakunya, kita akan mendapatkan solusi terbaik bagi anak-anak kita. Ini yang membedakan antara disiplin yang masih kita lakukan dengan disiplin di sekolah ramah anak. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada rumus di dalam disiplin positif. Rumus bagaimana kita akan menjalani disiplin harus. Disiplin sendiri harus. Kemudian tegas, itu harus. Marah boleh, ada korban ditolong. Bagaimana yang disampaikan di warna kuning, marah boleh. Apa sih yang marah kemudian kok marah boleh? Bagaimana marahnya? Marah boleh di sini yang dimaksud adalah jika marah tersebut tidak merendahkan martabat anak. Marahnya kemudian tidak membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Marahnya apa yang kita sampaikan bukan merupakan senjata, karena kekuatan kata itu bahkan lebih parah daripada senjata. Jadi apa yang kita sampaikan kepada anak-anak adalah bagaimana kita bisa memberikan dukungan kepada anak-anak kita sesuai dengan pemahaman anak, kemudian tidak merendahkan martabat anak, dan bahasa yang kita ciptakan, bahasa yang kita sampaikan adalah menggunakan bahasa positif. Kemudian korban ditolong. Siapakah korban itu? Korban tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Iwan bahwa anak kita adalah ada yang berada di klaster 5, di mana anak kita biasa disebut dengan anak yang rentan, yang selalu membutuhkan perhatian, penghormatan, dan penghargaan, karena ternyata anak-anak kita tidak mendapatkan pengakuan tersebut dari orang dewasa di sekitarnya. Ada beberapa, yang pertama adalah anak yang korban orang tuanya bercerai, broken home, kemudian anak yang ditinggal kerja, salah satu atau kedua orang tuanya, kemudian anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya, anak yang ditinggal bekerja full time oleh orang tuanya, dan anak-anak yang berada pada kelompok marginal. Ini yang kemudian anak inilah yang disebut sebagai korban. Anak inilah yang disebut sebagai anak dalam kondisi rentan. Kalau ada korban, berarti apa yang harus kita lakukan? Ibaratnya kalau kemudian kita sakit, kemudian kita itu kemudian ke dokter atau ke rumah sakit, ke puskesmas, maunya kan diperiksa. Sama halnya dengan anak-anak kita, jika melakukan perbuatan atau perilaku yang belum sesuai dengan harapan kita, dalam hal ini adalah perilaku baik, berarti sebaiknya kita mencari akar permasalahannya. Apa penyebabnya? Setelah penyebab itu kemudian kita temukan, sehingga kemudian kita mencari solusinya. Apakah kemudian harus satuan pendidikan itu sendiri yang memberikan solusi? Tadi disampaikan oleh Pak Iwan bahwa SRA itu adalah rumah besar.
dalam menjalankan programnya, Sekolah Ramah Anak bisa berjejaring dengan siapapun, dengan lembaga apapun, yang kemudian bisa kita ajak bersama-sama dalam hal memberikan solusi terbaik bagi anak, berbicara untuk kepentingan terbaik anak kita. Misal anak yang selalu bikin ulah, lu lagi. Apakah kemudian satuan pendidikan akhirnya menyerah, kemudian dikembalikan kepada orang tua? Yang perlu kemudian menjadi hal pemahaman bagi kita, anak yang dimaksud lu lagi 4L itu tadi ya, yang kalau misalkan anak ini lagi, kamu lagi gitu ya, yang membuat ulah yang biasanya sudah menjadi mempunyai label di satuan pendidikan. Kemudian kita cari solusinya. Kalaupun kemudian ternyata akibat dari pola asuh, karena akibat lingkungan yang tidak baik, karena anak tadi adalah penyerap segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan, akhirnya kita bisa berjejaring dengan DP3A, karena DP3A mempunyai puspaga, mempunyai P2 TP2A, mempunyai psikolog, ataupun mungkin ke puskesmas juga mempunyai psikolog. Nah, ini yang kemudian perlu kita gandeng secara bersama-sama di dalam hal kalau ada korban berarti kita tolong. Bukan kemudian kita sebagai satuan pendidikan kemudian tanpa harus mencari akar permasalahannya, tanpa harus mencari komunikasi dengan orang tua, tanpa kemudian melakukan jejaring-jejaring tersebut, akhirnya kita mengembalikan kepada orang tua, terutama adalah satuan-satuan pendidikan yang masih memberlakukan poin negatif. Karena kita tahu persis bahwa di dalam poin negatif tersebut ada beberapa poin yang nantinya sesuai dengan kesepakatan di tingkat puncaknya, misalkan poinnya 200, akhirnya anak harus dikembalikan ke orang tua. Ini yang kemudian menjadi hal hijrah hati lagi dari kita semuanya jika menyelenggarakan program Sekolah Ramah Anak. Artinya apa? Apapun yang terjadi pada anak, kita perlu untuk mencari akar permasalahan demi untuk memberikan solusi terbaik bagi anak-anak kita. Yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, 99% adalah pencegahan, 1% adalah penanganan, dan 100% adalah keteladanan. Di sini bagaimana kemudian kita bisa menyikapi bahwa setiap anak yang mempunyai perilaku yang belum benar, bahkan yang kemudian sudah mendapatkan label dari pihak satuan pendidikan, ini yang perlu kemudian lebih kita perhatikan, lebih kita hargai anak-anak itu, diberikan ruang dan waktu untuk bagaimana dia bisa mengenali dirinya, untuk bagaimana kemudian dia bisa berbagi dalam lingkungan sosialnya. Ini yang perlu kemudian kita pahami di dalam rumus disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada prinsip di disiplin positif. Prinsip di disiplin positif ada 6. Yang pertama adalah bagaimana disiplin positif itu selalu dimulai dari dialog, selalu dimulai dari bagaimana kita kemudian berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan jejaring-jejaring untuk bagaimana kita bisa memberikan solusi terbaik bagi anak-anak kita. Kemudian menghargai anak, bahwa setiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda, setiap anak mempunyai potensi yang berbeda, setiap anak mempunyai keunikan sendiri yang dimiliki dalam keistimewaan dirinya. Ini yang kemudian patut kita kemudian juga berpikiran atau kemudian memahami bahwa sebenarnya setiap anak itu mempunyai sesuatu yang patut kita hargai. Biarpun sebenarnya misalkan anak yang sudah mendapatkan label tersebut, tapi di balik apa yang dilihat oleh kita, ternyata anak ini adalah tetap mempunyai kebaikan-kebaikan. Misalkan kebaikan hanya berbagi makanan saja, misalkan hanya berbagi minuman saja, bahwa anak ini ternyata baik. Itu yang patut kemudian kita hargai. Dan Bapak Ibu semuanya, setiap anak itu bisa berubah. Setiap apapun yang kemudian menjadi perilaku anak itu masih bisa kita perbaiki secara bersama-sama jika selalu ada komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah, kemudian dengan jejaring kita, kemudian kita memberikan contoh teladan yang baik, dan jika kalau ada kasus, penanganannya adalah penanganan yang cepat dan tepat. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Yang ketiga adalah kesetaraan inklusif. Bagaimana kita memahami bahwa disiplin positif ini kita memahami adanya kesetaraan dan inklusif.
Setiap anak dengan perilaku-perilaku yang berbeda, setiap anak dengan latar belakang pola asuh yang berbeda. Disinilah kemudian bagaimana kita memberikan layanan kepada anak kita, layanan penanganan kasusnya, layanan pemberian kesadaran pada anak-anak kita itu dengan layanan yang sesungguhnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Bisa karena anak ini membuat ulah ternyata karena pola asuh yang belum benar. Berarti kita bagaimana penanganannya, kita libatkan pola asuh orang tua. Kemudian yang keempat adalah fokus pada kekuatan dan tindakan positif anak. Bapak Ibu semuanya, setiap anak mempunyai hal yang positif. Tadi sudah saya sampaikan di poin yang menghargai anak. Dalam hal apapun, dalam kehidupan anak-anak kita, yang bisa kita lihat atau mungkin kita bertanya pada temannya atau mungkin tanpa kita sengaja kita melihat apa yang dilakukan oleh anak, ternyata di balik hal-hal yang misalkan negatif dilakukan oleh anak, anak pernah melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan inilah yang harapannya kalau kita berbicara disiplin positif, ini yang menjadi hal mendasar bagaimana ini kita jadikan sebagai sebuah kekuatan. Kekuatan untuk merubah diri anak, kekuatan untuk bagaimana meyakinkan diri kita sebagai orang dewasa di satuan pendidikan bahwa sebenarnya anak ini adalah anak yang baik. Kemudian yang kelima adalah empati dan komunikasi. Setiap apapun yang kemudian kita ambil, sebaiknya harus selalu ada komunikasi dengan 3 pilar SRA, dengan jejaring itu tadi, dan tidak terlepas pula bahwa kalau kita ingin menanamkan karakter pada anak-anak kita akan menanamkan pembiasaan bagi anak-anak kita, berarti yang perlu kita berikan adalah bagaimana anak tersebut bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati di situ, mengenalkan perasaan, mengenalkan segala sesuatu yang dirasakan oleh orang lain, yang akhirnya kita bisa merasakan. Ini yang kemudian perlu kita berikan juga kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan sebagai sumber belajar. Jika di satuan pendidikan yang menjalankan disiplin biasa, perilaku dijadikan sebagai virus. Jadi perilaku yang dilakukan oleh anak itu adalah dijadikan sebagai penghambat dari segala-galanya. Akhirnya misalkan selalu ada pernyataan bahwa jangan temani anak A, jangan temani ini karena tidak baik. Tetapi kalau kita bicara sekolah sama anak, bicara disiplin SRA, bahkan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu harapannya menjadi kesempatan bagi semua yang berada di sekitar anak itu belajar. Kesempatan bagi kita sendiri sebagai orang dewasa di satuan pendidikan belajar untuk bagaimana kita menanamkan kebaikan. Dari sisi anak sendiri yang melakukan kesalahan, belajar bahwa bagaimana itu dinyatakan sebagai kesalahan dan kemudian si anak memahami, kemudian sadar dan kemudian akan menjadi perilaku baik. Bagi teman-temannya di sekitarnya bisa belajar juga bahwa apa yang dilakukan oleh temannya ini adalah sesuatu yang tidak benar, sehingga teman yang lain kemudian tidak melakukan apa yang dilakukan. Jadi bahwa setiap kesalahan kita anggap sebagai kesempatan untuk belajar. Kemudian Bapak Ibu semuanya, setelah kemudian kita bicara prinsip, ada proses di dalam bagaimana kita kemudian kita selalu mencari akar permasalahan, selalu mencari tadi seperti detektif mencari celah bagaimana sebenarnya anak ini bisa berperilaku tersebut. Berperilaku misalkan sering terlambat, apa kemudian yang ada di sana? Permasalahan apa yang terjadi pada anak ini? Apakah murni karena anak tersebut? Ataukah kemudian karena ada beberapa hal yang terjadi pada keluarganya? Apakah karena memang anak ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan tidak baik? Atau mungkin anak ini ternyata tidak paham atas perilaku yang dilakukan? Ini yang kemudian kita cari. Ini adalah bagaimana kita mencari sampai pada akar permasalahan yang benar-benar akar permasalahannya benar-benar kita cari sampai ke titik awal kenapa perilaku tersebut menjadi perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu semuanya bahwa kalau kita ingin menyadarkan anak-anak kita
menyadarkan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh anak-anak kita, tentunya bahwa apa yang kemudian kita lakukan untuk anak-anak kita, benar-benar kita berpikir bahwa itu adalah untuk kepentingan terbaik anak-anak kita. Di paparan yang sudah di-share oleh Pak Bagus, di situ sudah ada contoh juga pedoman minta untuk tolong, ramah anak, dan di situ sudah ada juga terkait dengan bagaimana pengubahan dari sistem poin negatif menjadi sistem poin positif. Ini harapannya nanti di Pacitan bisa diadopsi, bisa di ATM, diamati, tiru, dan modifikasi, karena hasil dari yang ada di pedoman itu adalah sudah merupakan hasil dari beberapa satuan pendidikan yang kami dampingi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan akhirnya satuan pendidikan yang sudah mengubah menjadi sistem poin positif itu akhirnya merasakan bahwa memang anak-anak akan lebih punya potensi, anak-anak lebih akan punya bakat, karena setiap apapun yang ada pada diri anak dihargai nilai positifnya, bukan dilihat dari negatifnya. Dan Bapak Ibu semuanya, bahwa sebuah penekanan yang kita berikan kepada anak-anak kita melalui hukuman, melalui sanksi, itulah yang kemudian bisa menjadikan penekanan-penekanan pada otak anak kita, yang itu sebenarnya tidak pernah kita lihat, tidak pernah kemudian kita perhatikan, tetapi kenyataannya akibat dari kekerasan, akibat dari bullying secara verbal, akibat dari bullying yang dilakukan dengan sikap, itu sebenarnya akan berakibat pada pertumbuhan anak, berakibat pada perkembangan anak, sehingga suatu saat apa yang kita lakukan dengan penekanan-penekanan berupa kekerasan ini akhirnya bisa mengakibatkan perilaku-perilaku anak yang mungkin di dalam pikiran kita perilakunya itu tidak pernah kita harapkan. Itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Semoga generasi kita menjadi generasi yang tangguh, tanpa kekerasan, dan berakhlak mulia. Tidak ada ceritanya kekerasan itu berdampak kebaikan. Tidak ada kisah satupun yang menyampaikan bahwa bentuk dari kekerasan itu akan berdampak pada kebaikan sampai seseorang itu kemudian kembali pada fitrahnya. Semoga Indonesia menjadi milik kita, selamanya menjadi milik kita, karena anak-anak kita bisa berpikir secara bijak, karena tidak ada kekerasan yang terjadi pada anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sesuatu yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Bagus. Terima kasih Bu Bekti. Langsung ke Pak Wan adalah Pak dari Depok. Baik. Mohon izin Bu Bekti, saya mau lanjutkan dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Bagus. Silakan Pak untuk melaksanakan sholat Jumat, karena di sana di Makassar sana sudah sholat Jumat ya, di Sulawesi Pak. Baik Bapak dan Ibu semuanya, para Bapak Ibu guru, para pendidik yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah mendapatkan paparan materi yang luar biasa di hari ini ya, dari Bapak Iwan ya. Kemudian dilanjutkan dengan materi tadi tentang dengan materi disiplin positif. Bapak dan Ibu, silakan, masih ada waktu sepertinya sebelum kita nanti menutup acara ini untuk dari kedua narasumber tadi bisa ke Pak. Mungkin karena menyediakan 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Sekali lagi Bapak dan Ibu silakan jika ada yang mau bertanya. Ada yang sudah raise hand ini Pak? Ada Bu ya. Sitri, ada yang sudah raise hand? Bu. Baik, silakan. Silakan Bu, silakan Mangga. Ya, di-unmute saja Bu Sri Murwati. Diturunkan ininya Pak, diturunkan tangannya mungkin. Bu Sri Murwati. Bisa di spot Pak, beliaunya Pak.
Ada yang mau bertanya? Dibuka aja semua kali ya? Dia mute semua ya? Dari partisipan, Pak. Pak Wawan buka partisipan. Ya, Pak Wawan dijadikan host sama Pak Bagus. Pak Wawan buka di partisipan. Ya, sudah Pak? Buka di partisipan, kemudian yang angkat tangan, Pak Wawan turunkan di spot aja beliaunya. Halo? Pak Wawan bisa mendengar saya, Pak? Dibuka semua, semua buka. Baik, Bu. Sudah saya buka semuanya. Kan untuk bertanya langsung. Iya, oh, pejabat BPUPP perubahan itu. Sri, tadi silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. ODP tadi. Oh, betul. Orang bebas yang mutung tinggi. Silakan, Bu. Sekali per hari nggak ada. Iya. Malah ini radit lagi radit kompetisi. Ini Ibu Sri Mulyani di hati. Ini silakan untuk bertanya. Silakan, Bu. Iya. Emailnya mungkin Sini ya. dari Pak Jubnya. Lagi Wawan Hendrawan. Ini studionya biar Halo, Wawan. Halo, Pak Wawan. Wawan bisa dengar saya? Saya kita sesuk. Kata yang kukirim aku. Pikirannya Mbak Nina. Mata pikirannya Mbak Nina. Bisa jadikan saya Pak Wawan bisa jadi Halo, Pak Wawan. Ya, Ibu silakan, Bu. Boleh saya ini Pak, boleh saya gantikan hostnya Pak? Mohon maaf sekali, boleh Ya, Bu, silakan, Bu. Silakan, Bu. Di partisipan, partisipan itu klik nama saya, terus itu ada more itu saya tolong dijadikan
Sudah, Pak? Di partisipan, klik nama saya, terus tolong saya dijadikan host. Saya dijadikan host. Ya. Klik nama saya yang BP itu. Nanti keluar more, saya dijadikan host. Di situ ada tulisan host gitu, Pak. Sudah, Pak? Halo. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Wawan. Mohon maaf. Bapak Ibu semuanya, jika ada yang mau bertanya, di sini ada yang bertanya, Bu Morwati. Saya turunkan. Silakan Bu menyampaikan. Bu Sri, Bu Sugiyarti. Silakan Bu menyampaikan, Bu. Silakan Bu, sudah saya raise-nya sudah saya turunkan. Silakan Ibu menyampaikan. Mic-nya tolong dibuka. Kalau belum saya ini lagi kepada yang bertanya lagi. Ada Bu yang mau bertanya? Raise-nya di semuanya. Mungkin saya bacakan di kolom chat Bapak Ibu kalau tidak ada yang bertanya. Ini dari Bapak Iwan, bagaimana cara menyeimbangkan kenyamanan bagi siswa dalam menerapkan disiplin budaya industri di SMK, karena biasanya sekolah yang menerapkan disiplin itu tuntunan dunia kerja. Mungkin Pak Iwan bisa untuk menjawab, Pak Iwan? Ya Bu, baik Bu. Terima Sudah kasih Bu saya Bekti. ya. Pertanyaan dari Pak Iwan, tanya kepada Bapak Iwan, ya. Bagaimana cara dari Bu Nurul Lindawati, Pak. Dari Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Terkait dengan pendidikan di tingkat SMK, di SMK pada dasarnya sama Bu. Bagaimana SMK itu apakah bisa SMK jadi sekolah ramah anak? Jelas bisa Bu. Karena konteksnya semua sekolah itu harus menjadi sekolah ramah anak, baik itu sekolah SMK atau mungkin ada juga sekolah yang berbasis militer. Di SMK yang berbasis militer malahan banyak guru-guru yang mungkin Pak Bagus, sayang cuma Pak Bagus sudah ini ya. Di SMK Pak Bagus itu Bu, SMK-nya banyak guru itu dari Angkatan Paskas Udara, Angkatan Udara. Tapi penerapan disiplinnya tetap sama Bu, tegas sekali. Jadi penerapan disiplin itu tetap harus tegas, jangan loyo. Karena sudah menjadi sekolah ramah anak, di SMK tetap penerapan disiplin seperti apa yang Bu Bekti tadi uraikan, bahwa harus tegas, tetapi tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Kemudian, apakah guru di SMK tidak boleh marah? Tetap saja boleh, Bu. Karena marah itu adalah manusia, gitu kan. Tapi marahnya guru itu tanpa merendahkan anak dan juga tanpa melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Itu Bu. Jadi emang pembiasaan positif terhadap anak di SMK dalam penanganan terhadap anak yang mungkin tadi Bu Bekti jelaskan ada anak 4L tersebut Bu ya. 4L. Ya. Ini mati ya. Ya. Nah, mati dulu tadi. Jadi intinya di SMK pun sama Bu. Jadi kita juga ada penilaian, ada apresiasi terhadap sekolah atau SMK yang sudah mengimplementasikan SLA dengan baik. Jadi ada apresiasinya juga Bu. Ada beberapa sekolah, malahan banyak sekali di daerah-daerah Indonesia Timur yang mendapatkan penghargaan karena sudah menerapkan SMK ramah anak atau sekolahnya itu sudah menjadi sekolah ramah anak. Termasuk di Papua Bu, ada SMK Negeri 1 Papua yang sudah menerapkan SMK-nya sekolah ramah anak. Jadi intinya sama, bagaimana kita
mendisiplinkan anak tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa guru atau pendidik melakukan kekerasan terhadap anak, intinya gitu. Itu disiplinnya harus Ibu, tetap harus di SMK pun bagaimana. Walaupun bagaimana tetap harus ditegakkan. Mungkin itu aja. Mungkin Bu Bekti bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Tadi dengan pertanyaan yang disampaikan bagaimana dengan tingkat satuan pendidikannya SMK, kita menyadari betul Bu, untuk tingkat SMK memang bagaimana fisik itu kemudian dibutuhkan, kepemimpinan itu dibutuhkan, kemudian kedisiplinan sangat dibutuhkan, sehingga kemudian kembali kepada kepada prinsip di dalam disiplin positif, bahwa sebenarnya konsekuensi yang kemudian kita inginkan tadi, konsekuensi logis, kita pahami betul bahwa anak-anak SMA dalam tumbuh kembangnya sudah mendekati dewasa, sehingga tingkat pemahamannya anak-anak ini sudah kita bisa ajak untuk kemudian berkomunikasi. Bagaimana sih kemudian kalau anak terlambat, kemudian karena kita ingin bahwa fisiknya kuat, sehingga tetap kita minta untuk push up. Kalau perkembangan anak di bawah anak SMP tidak diizinkan karena belum bisa menangkap pada pemahaman tersebut. Kalau anak SMA, SMK, karena itu untuk kepentingan kebaikan si anak, sehingga seperti push up masih bisa untuk dilakukan seperti sekolahnya Pak Bagus seperti itu. Tetapi dengan syarat bahwa kita meminta anak untuk melakukan push up itu, apakah dia sudah sarapan, apakah tubuhnya sehat, kita tanya dulu, kita ajak komunikasi, apakah dia mampu untuk menjalani berapa. Kalau misalkan biasanya hukuman fisik itu konsekuensi itu dilakukan misalkan 50 kali. Tetapi kalau dengan disiplin sekolah sama anak untuk anak-anak yang memang untuk kepentingan masa depannya dia agar fisiknya kuat, konsekuensinya harus kita tanyakan dulu, mampu push up berapa kali? Mampunya 5 atau 10? Sudah sarapan atau belum? Keadaan kamu sehat atau tidak hari ini? Ini perlu kemudian kita ada dialognya. Jadi artinya Bapak semuanya bahwa penerapan disiplin positif, yang pertama adalah ada yang komitmen, kemudian tingkatan selanjutnya kita memahami komitmen kalau kemudian tidak dijalankan dengan konsekuensi, dan konsekuensi yang berikutnya adalah konsekuensi yang sesuai dengan pemahaman anak. Sesuai dengan pemahaman anak di sini bisa diartikan bahwa tingkat tumbuh kembang, tingkat pemahaman anak itu sampai seberapa. Kalau anak SD, anak prasekolah belum bisa kita ajak sampai tingkatan pemahaman orang dewasa. Anak SMP pun kadang masih belum bisa kita ajak untuk sampai kepada pemahaman untuk orang-orang dewasa. Nah, begitu Bu, mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan lagi, ini dari mungkin bisa itu lagi Pak, ada pertanyaannya dari siapa saja? Apa saja ini dari apa saja kendalanya dalam implementasi sekolah ramah anak selama ini dan solusinya bagaimana? Dari SMPN 3 Ngadirjo Pak Iwan. Mungkin saya lebih baik Bu Bekti yang sudah mengimplementasikan sekolah ramah anak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini mungkin satu mewakili karena ini harinya hari Jumat. Satu pertanyaan terakhir untuk mewakili dari semua. Apa saja kendalanya dalam mengimplementasi sekolah ramah anak? Nah, biasanya kendalanya ada dari dalam itu sendiri. Dari bagaimana kita menyatukan visi misi dari seluruh warga sekolah. Bagaimana kita menyamakan dari semua orang dewasa di satuan pendidikan, itu ada guru, ada seluruh orang dewasa. Disitulah yang kemudian biasanya lebih menjadi tantangan bagi kita semuanya. Jadi kalau kita di sekolah ramah anak, lebih bagaimana kita berbicara tantangan, bukan masalah. Tantangannya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi dulu. Tantangannya adalah bagaimana kita hijrah hati dulu, mulai dari diri kita, kemudian teman-teman kita, dan barulah kemudian satuan pendidikan ini benar-benar bisa
untuk kemudian berjalan dengan baik. Bagaimana solusinya agar kita di satuan pendidikan orang dewasa ini kemudian menjadi orang yang benar-benar bisa menjalankan program SRA? Solusinya adalah bagaimana kita membuat komitmen bersama. Kita di semua satuan pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, petugas kebersihan, mulai dari penjaga sekolah, perwakilan orang tua, ayo kita berkomitmen. Itu adalah sebuah solusi yang paling tepat. Karena apa? Karena SRA diawali dengan sebuah komitmen. Mau dulu. Berarti di satuan pendidikan juga kita mulai dari komitmen. Setelah komitmen itu kemudian kita sepakati, itu adalah sebagai tagihan dari kita untuk bagaimana kemudian kita menerapkan konsekuensi-konsekuensi yang nantinya itu akan kita jalankan secara bersama-sama. Tagihan, karena komitmen harus dengan tanda tangan. Kemudian setelah kalau misalkan tidak melakukan komitmen, kita bisa menagih. Kenapa ini tidak dijalankan? Kenapa kemudian tidak bisa berkomitmen? Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ini adalah sesi terakhir tanya jawab. Sesudahnya mungkin Bapak Ibu semuanya, saya mohon dari Dinas P3A yang hadir hari ini semuanya mengisi daftar hadir sesuai dengan apa yang sudah ada daftar hadir. Kemudian kami bisa di grup kelompok WA grup, sehingga kami bisa kemudian, karena nanti arahnya akan bersertifikat Pak Iwan. Ini tadi ada pernyataan inginnya adalah sertifikat, berarti ke depan ini adalah pendampingan bagi kami Fasnas di Jawa Timur untuk bagaimana pendampingan secara di melalui WA, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang kemudian sebaiknya untuk tidak dilakukan untuk program pemahaman anak. Mohon izinkan nanti kita membuat WA group ya untuk dari Dinas P3A. Ini tuh, terima kasih semuanya, terima kasih Pak Iwan. Sebagai akhir apa yang kita lakukan hari ini, mohon dari Bapak Dinas P3A untuk memberikan penguatan apa yang kita lakukan hari ini. Silakan dari Dinas P2KB P3A. Saya cari dulu ya Pak. Mungkin bisa di ini Pak, yang dari Dinas PKD P2. PPKB P3. Saya tidak menemukan. Masya Allah. Halo? Dari Bapak Dinas P3-nya masih ada Pak? Pak Iwan masih lihat mungkin? Saya kok nggak bisa ini menemukan di namanya. Atau mungkin dari Bapak Dinas Pendidikan bisa memberikan penguatan Pak? Pendidikan bisa memberikan penguatan hari ini Pak? Halo, dari Bapak Dinas Pendidikan sudah saya unmute, mungkin bisa. Sudah saya unmute Pak, mungkin untuk memberikan penguatan dari apa yang kita lakukan hari ini. Tiganya Pak Teguh. Tiga udah hadiahnya belum? Ini piagam. Nggak ada ya beliaunya, mungkin jembatan juga. Mungkin penguatan bisa langsung dari Pak Iwan Pak, sebelum kita akhiri Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya, halo. Terima kasih Bu Bekti. Terima kasih Bu Bekti. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada intinya yakin dengan semangat Bapak dan Ibu guru di Kabupaten Pacitan bisa mewujudkan sekolah ramah anak di daerahnya dengan baik. Dan juga kami berharap ke depan mungkin dari Bapak dan Ibu guru bisa
meminta fasilitator kami di Jawa Timur untuk bisa mendampingi langsung, baik itu di tingkat pemerintah daerahnya seperti ini untuk kegiatan lainnya, maupun implementasi di sekolah. Tadi usul dari Bu Bekti bagus sekali, terima kasih Bu, karena adanya WA Group yang akan dibentuk. Mungkin kami juga dimasukkan aja Bu Bekti dari pusat, Bu Elvi, saya, dan juga Bu Nita. Terima kasih sebagai sarana komunikasi dua arah kita, gitu kan, terkait dengan implementasi sekolah ramah anak di Kabupaten Pacitan. Kita intinya ingin melakukan yang terbaik buat anak-anak kita, kepentingan terbaik buat Indonesia. Semoga anak-anak kita itu tumbuh berkembang dengan baik dan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Mungkin itu Bu Bekti dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, karena waktu juga udah mau menjelang sholat Jumat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah Bapak Kepala Dinas sudah hadir. Ya, sudah hadir. Bapak Kepala Dinas mungkin bisa memberikan ini Pak, sudah saya unmute, bisa memberikan kata terakhir penguatan kepada kita semua. Kepala Dinas memberikan penguatan kepada kita. Ya, silakan Pak Kadis. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Sekti ya. Bu Bekti, Pak. Bu Bekti. Ya. Terima kasih waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh peserta sosialisasi pada pagi siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas partisipasinya. Semoga sosialisasi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para narasumber, khususnya Pak Bekti, Pak Iwan, mungkin Pak Agus yang tidak bisa sambung, atas segala apa yang telah disampaikan, yang tentunya dapat menambah wawasan kami, dan semoga juga bisa dilaksanakan di masing-masing sekolah di Kabupaten Pacitan. Terakhir, Bapak Ibu semuanya, mari sosialisasi ini kita ambil manfaatnya dan kita tidak boleh artinya berpangku tangan. Mari kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah kita terima di siang hari ini, dan tentunya ini semuanya demi untuk kemajuan masyarakat, khususnya anak-anak di Kabupaten Pacitan. Saya kira itu Mbak Bekti, kemudian saya penutup ini kan? Ya Pak, penutup ya, Pak. Kemudian kegiatan sosialisasi pada pagi dan sampai siang ini secara resmi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kita selesai dan kita nyatakan kita tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita lakukan hari ini menjadi sesuatu yang menjadi bermanfaat, berkah dan barokah bagi kita semuanya, menjadi sesuatu kebaikan bagi anak-anak kita, tentunya adalah anak-anak Indonesia. Harapannya tahun 2045 Indonesia adalah Indonesia emas, dan Indonesia masih berada di tangan kita karena anak-anak kita bisa lebih berpikir bijaksana, mampu untuk berbuat kebaikan untuk seluruh umat, sebagaimana setiap manusia adalah khalifah yang diturunkan Allah ke dunia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami semuanya. Mohon maaf jika kemudian secara teknis ada kendala-kendala yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Izin kita live dulu. Foto bersama, Bu. Foto bersama, iya. Ya, mohon maaf Pak Iwan. Dinyalain ya. Itunya apa? Oke, ya. Nah, videonya dinyalain pakai screenshot aja. Ya, mohon semuanya dinyalakan video ya, ini videonya Bapak Ibu semuanya.
Pak Iwan yang memfoto. Boleh Bu Ya. ya. Fotonya Pak Iwan bagus kameranya. Ya. Oke, silakan Mbak Iwan. Senyum semua ya. Salam tangguh SRA Iya. Sekolah Ramah Anak. Sambil dadah Bapak Ibu. Dadah. Ya. Terima kasih semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu Becky, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Iwan, terima kasih.